suci. Kitab suci itu sendiri firman Tuhan yang dibukukan atau sabda Allah melalui inspirasi Roh Kudus. Jadi kita bisa tahu Tuhan, kita bisa tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan itu dari inspirasi Roh Kudus. Mereka mendapat inspirasi dari Roh Kudus sehingga mereka membukukan tulisan-tulisan mereka menjadi kitab suci, di mana kitab suci itu terdapat pengertian tentang ada yang tentang raja-raja, nabi-nabi, dan perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Dari Yesus lahir, Yesus sengsara, Yesus wafat di kayu salib, itu wahyu ilahi yang tidak tertulis, namun diturunkan para rasul sejak awal dan diinspirasi dari Roh Kudus. Lagi-lagi terinspirasi dari Roh Kudus. Karena semuanya yang berkaitan dengan Tuhan itu tidak mungkin kita bisa tahu sendiri kalau tanpa inspirasi dari Roh Kudus. Sehingga semua rasul-rasul menulisnya terus dibukukannya sehingga kita semua bisa tahu, oh Tuhan Yesus itu lahirnya begini, sengsaranya begini. Yesus sengsara tuh karena untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mau menebus dosa umat manusia sehingga dia rela dihukum dan mati di kayu salib untuk membebaskan kita umat manusia. Selain itu, yang kedua itu Injil-Injil. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam Injil ada berapa Injil? 4. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis dilanjutkan dengan kisah para rasul. Surat-surat Paulus, itu Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Timotius. Habis lanjut surat-surat Katolik itu yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus, dan Yohanes. Yang terakhir itu Wahyu. Jadi baik adik-adik tahu tidak lagu yang perjanjian baru yaitu Matius. Dalam kitab suci mempunyai lambang-lambang penginjil. Yang pertama, singa. Singa dilambangkan pada Injil Markus. Yang kedua, manusia. Manusia dilambangkan dalam Injil Matius. Singa namanya apa? Manusia? Matius. Yang ketiga, Raja Wali dilambangkan dengan Injil Yohanes. Dan yang terakhir, empat Lukas dilambangkan dengan lembu. Ingat, lembu. Yang pertama, Markus dilambangkan dengan singa. Matius manusia. Ulang. Markus dilambangkan dengan singa. Matius dilambangkan dengan manusia. Yohanes dilambangkan dengan raja wali. Dan Injil Lukas dilambangkan dengan lembu. Oke. Markus dilambangkan sebagai singa karena mengawali Injil dengan yang pertama, suara yang mengaum-ngaum dan mengaum-ngaum di padang gurun yang maksudnya menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua, padang gurun merupakan tempat singa dan binatang busa lain. Injil Matius dilambangkan sebagai manusia karena ia mengawali Injil dengan memperkenalkan yang pertama, Yesus. Yesus sebagai manusia keturunan keturunan Abraham. Dan
20. Lukas bab 20 ayat 27. Sudah ayat 27 sampai 38. Pada adanya untuk baca tidak bisa. Dimuliakanlah Tuhan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebenaran. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengerti adanya kebenaran. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membagikan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kali membuat seorang perempuan benar-benar tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawinkan oleh yang kedua, dan oleh yang kedua, oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh 7 saudara. Mereka semua mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab 7 telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat laki-laki, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibenci. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas semak ini, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang yang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Kita tepuk salut Manggarai untuk Adenia. Tepuk salut. Kita fokus hati dulu. Pelan. Pelan. Maju setelah lagi berbaca. Coba dari ini. Maju dulu. Aku tetap dulu. Nah, dari situ. Sudah bisa sudah. Jadi begitu ya sebelum
berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah Bapa yang di dalam surga, puji dan syukur kami tunjukkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan bimbingan-Mu sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami berikan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Seperti Bapa tidak menghendaki seorang dari anak-anaknya. Tidak. Semoga dengan kegiatan ini kami semua bisa berhidup mendekatkan diri kami denganmu, benar-benar bisa menerima tanggung jawab sebagai umat Allah yang diberikan dan diberkati. Dan dengan kegiatan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau anak-anaknya jauh dari diri. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat rantai Kristus Tuhan kami. Amin. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut untuk Santi Allah apa Jawa. Tepuk salut. Mode, 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 mode. Oke, tepuk Sakeus. Pendek, pendek. Semangat Yesus. Lari-lari. Panjat pohon. Turun deh. Oke, kesempatan yang selanjutnya kepada kakak pendamping. Semua siap. Masih semangat? Masih. Atau sudah lapar? Masih semangat atau sudah lapar? Masih semangat. Masih semangat? Masih. Kalau sudah lapar kita tepuk satu kali nasi goreng ya. Tepuk nasi goreng. Nasi goreng, nasi goreng. Wah, enaknya. Sambal goreng, sambal goreng. Wah, pedasnya. Huha, huha, hura. Baik. Pada kesempatan ini, kakak akan memberikan penegasan untuk adik-adik. Tentang apa tadi? Kitab suci. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita setiap hari-hari, kita tahu bahwa kitab suci ini, lihat kitab suci ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kehidupan pribadi kita. Bahwa di dalam kitab suci ini berisi tentang firman Tuhan atau sabda Tuhan yang diinspirasikan melalui apa tadi? Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja di dalam hati para rasul. Oleh karena itu para rasul menulis kitab suci. Di dalam isi kitab suci ini dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai di kitab Wahyu. Itu sudah dituliskan kita punya pribadi masing-masing. Misalkan kalau kita malas berdoa, itu sudah ada tertulis dalam kitab suci. Kita melawan perintah kedua orang tua, itu di dalam kitab suci ada. Hai anak-anak, taatilah kedua orang tuamu supaya panjang umur di dunia ini. Oleh karena itu, adik-adik diharapkan untuk rajin membaca kitab suci. Baca Alkitab ini, karena Alkitab sangat penting bagi kehidupan kita. Gunakan satu hari satu kali baca kitab suci, atau kalau bila perlu pagi, siang, malam, supaya ketika besok-besok adik-adik sudah tumbuh menjadi seorang
pemuda, pemudi cantik, maka